Malam itu, hujan turun deras, membasahi tanah pekarangan rumah besar keluarga Wirasena. Suara petir bergemuruh di langit gelap, menciptakan bayangan menakutkan di jendela kamar Ayunda. Wanita muda itu duduk di tepi tempat tidur, memegang perutnya yang mulai membesar lagi untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam yang menonjol di bawah matanya, tanda kelelahan yang tak pernah hilang. Ayunda memandangi dirinya di cermin. Tubuhnya yang dulu ramping kini penuh dengan bekas luka kehamilan. Dia merasa seperti boneka hidup, benda yang hanya berguna untuk satu tujuan, menghasilkan keturunan. Tatapan matanya kosong, namun dalam hatinya ada perasaan resah yang sulit ia hapuskan. Suara pintu diketuk pelan, dan Ayunda tahu siapa yang berdiri di baliknya. "Ayunda, kau sudah istirahat?" Suara dingin dan tajam itu milik mertuanya, Nyonya Wirasena. Tanpa menunggu jawaban, wanita tua itu masuk, mengenakan gaun tidur mahal berwarna gelap. Wajahnya angkuh, dengan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar tulus. "Kau tahu, tradisi keluarga ini tidak boleh dihentikan," kata Nyonya Wirasena sambil melipat tangannya. "Leluhur kita sudah menetapkan, keluarga Wirasena harus memiliki pewaris sebanyak mungkin. Kau dipilih sebagai istri Aditya karena tubuhmu kuat. Jadi jangan kecewakan kami." Ayunda menunduk, tidak berani melawan. Perasaan takut lebih dominan daripada keinginannya untuk berbicara. Setiap kali dia mencoba mengungkapkan rasa lelahnya, suaminya, Aditya, selalu membungkamnya dengan janji-janji kosong atau, lebih buruk lagi, ancaman halus. Aditya memasuki kamar tidak lama setelah ibunya pergi. Pria itu memiliki aura dingin yang membuat Ayunda merinding. Dia mencium kening istrinya dengan cara yang terasa lebih seperti kewajiban daripada kasih sayang. "Kita harus memastikan anak ini lahir sehat," katanya sambil menatap perut Ayunda. "Setelah itu, kita akan coba lagi. Kau tahu betapa pentingnya keluarga ini bagi negara ini, bukan? Anak-anak kita adalah masa depan." Ayunda ingin berteriak, ingin memohon agar Aditya berhenti memaksanya menjadi pabrik manusia. Tapi suara itu terhenti di tenggorokannya, terkubur oleh ketakutan yang telah tertanam sejak pernikahan mereka. Ketika Aditya meninggalkan kamar, Ayunda memandangi kalender di dinding. 3 tahun menikah, 3 anak, dan 1 lagi di kandungannya. Rasanya seperti tidak ada akhir dari siklus ini. Dia tidak tahu apakah tubuhnya mampu bertahan jika hal ini terus terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayunda berpikir untuk melarikan diri. Namun, bisakah dia benar-benar melarikan diri dari keluarga yang memiliki segalanya, kekuasaan, uang, dan pengaruh? Bisakah dia melindungi anak-anaknya dari kejaran orang-orang yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi? Langit semakin gelap, dan bayangan di kamarnya terasa lebih pekat dari biasanya. Di sudut cermin, Ayunda merasa melihat sosok samar bayangan dirinya yang lain, dengan tatapan penuh dendam dan kekuatan. "Melawan atau mati," bisik suara yang terdengar hanya di kepalanya. Pagi datang dengan cahaya suram yang menembus jendela kamar Ayunda. Matahari terlihat enggan menampakkan dirinya, seolah merasakan beban yang Ayunda tanggung. Di atas ranjang, Ayunda duduk dengan tangan memeluk perutnya. Tatapannya kosong, tetapi dalam pikirannya, rencana mulai terbentuk perlahan, seperti benih yang tumbuh di tanah yang gersang. Selama sarapan di ruang makan besar keluarga Wirasena, Ayunda duduk di kursinya, dikelilingi oleh keheningan dingin yang khas rumah ini. Aditya sibuk membaca koran, sementara Nyonya Wirasena mengaduk kopi dengan elegan. Percakapan yang biasanya hanya berkisar pada bisnis keluarga atau jadwal dokter kandungan Ayunda, kali ini tidak terjadi. Ayunda merasa seolah seluruh dunia sedang menahannya untuk berbicara. "Ayunda," suara Nyonya Wirasena memecah keheningan. "Setelah melahirkan, kau harus segera mulai terapi pemulihan. Aditya dan aku sudah sepakat, tak perlu menunggu lama untuk mencoba lagi." Ayunda hanya mengangguk kecil. Tubuhnya mungkin duduk di sana, tapi pikirannya jauh melayang. Dia sudah memutuskan bahwa ini harus dihentikan, dengan cara apapun. Namun, bagaimana caranya? Malam itu, Ayunda menyelinap ke perpustakaan keluarga Wirasena. Ruangan itu besar dan megah, dengan rak buku tinggi yang menyimpan sejarah keluarga, termasuk rahasia gelap yang selama ini hanya dia dengar dari bisikan para pelayan. Ayunda mencari-cari di antara dokumen dan buku tebal sampai menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah jurnal tua dengan sampul kulit yang mulai lapuk. Di halaman pertamanya, tertulis dengan tinta hitam, "Keturunan adalah kunci, namun keturunan tanpa jiwa adalah kutukan." Ayunda membuka halaman demi halaman, membaca tentang tradisi kuno keluarga Wirasena yang berakar pada kepercayaan mistis.
Keluarga ini percaya bahwa setiap anak yang lahir membawa sepotong keberuntungan yang akan memperkuat kekuasaan mereka. Tapi ada catatan yang lebih mengerikan. Jika seorang wanita dipaksa melahirkan terus-menerus tanpa henti, jiwa anak-anaknya akan menghilang, meninggalkan tubuh kosong yang hanya berfungsi sebagai alat untuk kekayaan keluarga. Ayunda merasa mual. Apakah ini alasan mengapa anak-anaknya yang kini masih kecil sering terlihat aneh? Mereka jarang menangis, jarang tersenyum, dan terkadang tatapan mereka kosong seperti boneka. Tiba-tiba, lampu perpustakaan berkedip-kedip, angin dingin berhembus dari arah yang tidak diketahui. Ayunda merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangannya sendiri di cermin besar di sudut ruangan. Namun, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Bisik bayangan itu dengan suara yang terdengar seperti miliknya sendiri. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih dari dirimu sendiri. Ayunda membanting jurnal itu dan keluar dari perpustakaan dengan napas tersengal. Tapi di lorong gelap itu, langkah kaki seseorang mendekat. Aditya berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan curiga. Kau sedang apa di perpustakaan? Malam-malam begini, tanyanya. Nada suaranya tegas dan tajam. Tak bisa tidur? Jawab Ayunda singkat. Berusaha menahan rasa panik. Aku hanya mencari sesuatu untuk dibaca. Aditya mendekatinya, menatap matanya lekat-lekat. Jangan mencoba hal yang aneh. Ayunda, kau tahu konsekuensinya. Ayunda hanya mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu ini adalah awal dari pertarungan besar. Dia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan jiwa mereka yang masih tersisa. Tapi bagaimana caranya melawan seseorang seperti Aditya dan keluarganya? Kekuatan mereka terlalu besar, dan kepercayaannya telah berubah menjadi obsesi yang menakutkan. Ketika malam semakin larut, Ayunda kembali ke kamarnya. Dia memegang jurnal itu erat-erat di bawah pakaiannya. Dalam pikirannya, satu suara terus berulang. Melawan atau mati. Untuk pertama kalinya, Ayunda merasa ada kekuatan dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lahir dari ketakutan, keputusasaan, dan harapan terakhir. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan dia bersumpah, kali ini dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pagi itu, Ayunda terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di perutnya. Nyeri itu datang begitu tiba-tiba, seakan ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Dia menggeliat di tempat tidur, mencengkeram perutnya yang semakin besar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, membuat wajahnya pucat pasi. Namun, di rumah ini, rasa sakit bukanlah alasan untuk istirahat. Aditya sudah mengatur jadwal ketat untuknya dokter, yoga kehamilan, dan konsultasi dengan dukun tradisional keluarga Wirasena. Tidak ada ruang untuk keluhan, tidak ada ruang untuk manusiawi. Ayunda, bangunlah, jangan malas. Suara tajam Nyonya Wirasena terdengar dari balik pintu kamar. Tanpa menunggu jawaban, pintu itu dibuka dengan paksa. Wanita tua itu memandang Ayunda dengan tatapan dingin. Hari ini kau ada janji dengan dokter. Aditya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ayunda berusaha bangkit, tapi rasa sakit di perutnya semakin menjadi jeti. Dia mencoba melangkah, tetapi pandangannya kabur. Nyonya Wirasena menghela napas kesal, memanggil pelayan untuk membantunya di dalam mobil yang membawa mereka ke klinik keluarga. Ayunda merasa seperti ada sesuatu yang bergerak aneh di dalam rahimnya. Bukan tendangan bayi seperti biasanya, tapi sesuatu yang lebih menyerupai tarikan kasar dari dalam. Ada apa? Tanya Aditya sambil melirik istrinya yang terbaring lemah di kursi belakang. Namun, nada suaranya lebih penuh tuntutan daripada kekhawatiran. Ayunda mencoba menjawab, tapi suara itu terhenti oleh gelombang rasa sakit yang membuat tubuhnya menegang. Peluh dingin mengalir, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang mendalam, bukan sekadar fisik, tapi spiritual. Seolah-olah tubuhnya sedang memberontak. Di klinik, dokter keluarga yang sudah lama melayani keluarga Wirasena memeriksa Ayunda dengan ekspresi serius. Dia memasang senyum tipis yang terlihat dipaksakan, seakan menyembunyikan sesuatu. Semua baik-baik saja, katanya dengan nada lembut namun dingin. Ini normal untuk wanita yang sudah sering melahirkan. Tubuhnya hanya sedang beradaptasi. Namun, Ayunda tahu ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan itu. Rasa sakit itu terlalu dalam, terlalu kejam untuk disebut normal. Tapi siapa yang akan mendengarkannya? Tidak Aditya, tidak mertuanya, dan jelas bukan dokter ini, yang lebih takut pada keluarga Wirasena daripada sumpah profesinya. Malam itu, rasa sakit di perut Ayunda memuncak saat dia terbaring di tempat tidur.
Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencakar dinding rahimnya. Mencoba keluar dengan paksa. Dia menggigit bibirnya untuk menahan jeritan, takut membangunkan Aditya yang tidur di sisi lain ranjang. Namun, rasa sakit itu tidak meredah, justru semakin menjadi. Dengan tangan gemetar, Ayunda menyingkap selimut dan memegang perutnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak bukan hanya di dalam rahimnya, tapi di seluruh tubuhnya. Tangannya dingin seperti es, dan pandangannya kabur. Ketika dia menunduk, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di permukaan perutnya yang tegang, terlihat bayangan samar seperti tangan kecil yang mencakar dari dalam. Bayangan itu bergerak, menyapu dari satu sisi ke sisi lain, seolah mencoba melarikan diri. Ayunda tak bisa lagi menahan teriakannya. Suara itu memecah keheningan malam, membangunkan Aditya dan seluruh rumah. Aditya bergegas menyalakan lampu, wajahnya penuh kebingungan. Ada apa? Bentaknya. Namun, sebelum Ayunda sempat menjawab, tubuhnya kejang-kejang. Darah mengalir dari antara kakinya, membasahi tempat tidur. Di tengah kekacauan itu, Ayunda kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia berada di ruang bawah tanah rumah Wirasena. Sebuah tempat yang selama ini hanya dia dengar dari cerita para pelayan. Tempat itu gelap dan lembab, dengan dinding batu yang dingin. Di depannya, Nyonya Wirasena berdiri bersama seorang pria tua berpenampilan menyeramkan, seorang dukun keluarga yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Tubuhnya menolak, kata dukun itu dengan suara serak. Jika kau memaksanya lagi, dia tidak akan bertahan. Tapi anak itu harus lahir, jawab Nyonya Wirasena dengan tegas. Dia adalah pewaris utama. Kami tidak peduli dengan tubuhnya. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Ayunda mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Dia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat dukun itu mendekat, membawa ramuan berwarna merah darah. Ayunda ingin melawan, ingin kabur, tapi tubuhnya tak lagi mendengarkan. Ini untuk kebaikan keluarga, kata Aditya yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Suaranya dingin dan tak berperasaan. Kau hanya perlu sedikit lebih kuat. Ayunda menangis tanpa suara. Dia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang, dan rasa sakit ini baik fisik maupun batin belum akan berakhir. Suara rangan Ayunda memecah keheningan ruang bawah tanah yang suram. Tubuhnya berguling-guling di atas lantai batu dingin. Tangannya mencakar perutnya yang kini bergerak liar. Ada sesuatu di dalamnya, bukan sekadar bayi, tapi sesuatu yang hidup dengan kekuatan yang lebih dari manusia. Ah, tolong aku, rintih Ayunda. Suaranya parau karena kehabisan tenaga. Perutnya berdenyut keras, seperti gelombang lautan yang menggulung. Sesuatu di dalamnya bergerak liar, membuat kulit perutnya melar seperti ingin pecah. Di sudut ruangan, Nyonya Wirasena berdiri dengan tatapan tegas, sementara dukun tua itu mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Ayunda. Berhenti! Ayunda menjerit lagi. Air matanya bercucuran, tubuhnya melengkung, terangkat dari lantai seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menguasainya. Aku tidak bisa menahan ini lagi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari perutnya. Suara yang tak mungkin berasal dari bayi manusia. Keluarkan aku. Ayunda menahan napas, wajahnya membeku. Suara itu terdengar pelan, serak, dan penuh ancaman. Suara itu berasal dari dalam rahimnya. Dia menatap Nyonya Wirasena dan Aditya dengan ketakutan. Dia berbicara. Ayunda terengah-engah, menggigit bibirnya hingga berdarah. Apa yang kalian masukkan ke dalam tubuhku? Aditya tidak menjawab. Dia hanya memalingkan muka, sementara dukun tua itu mendekat dengan semangkuk ramuan merah. Nyonya Wirasena menjelaskan tanpa emosi. Ayunda, ini semua untuk masa depan keluarga. Anak ini akan membawa kejayaan. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Tahanlah. Tidak, ini bukan anakku. Ayunda menjerit keras. Tubuhnya meronta-ronta di lantai. Darah mengalir dari antara kakinya, bercampur dengan cairan pekat berwarna gelap yang memancar dari rahimnya. Perut Ayunda bergetar hebat, seolah-olah ada yang mencakar dari dalam dengan kekuatan mengerikan. Dari sudut pandang Ayunda, dia bisa melihat permukaan kulitnya bergerak, dengan tonjolan kecil berbentuk seperti tangan atau wajah yang mendorong keluar. Hahaha, keluarkan dia, keluarkan dari tubuhku. Erangnya, matanya melotot, air mata bercucuran deras. Dukun itu mempercepat mantranya, menciprakan ramuan ke perut Ayunda. Namun, bukannya menenangkan, gerakan di dalam perut itu semakin liar. Ayunda berteriak begitu keras hingga suaranya memantul ke seluruh ruangan. Berhenti, dia akan membunuhku. Suaranya berubah menjadi rintihan penuh kepanikan. Di saat yang bersamaan, suara dari dalam perutnya semakin jelas.
biarkan aku keluar. Aku tidak ingin di sini. Ayunda menangis histeris, mencakar lantai dengan kukunya yang sudah retak. Rasa sakit itu kini tak lagi seperti manusiawi, seolah tubuhnya akan terkoyak kapan saja. Perutnya terasa membara, dan setiap kali dia mencoba bernapas, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk paru-parunya. Nyonya Wirasena mulai kehilangan kendali. Cepat lakukan sesuatu, serunya kepada dukun. Tapi sebelum dukun itu sempat bertindak, perut Ayunda tiba-tiba membuncah, menciptakan retakan di kulitnya yang tipis. Dari celah itu, muncul sesuatu yang mengerikan, sepasang tangan kecil dengan kuku panjang mencakar keluar, berlumuran darah dan cairan amniotik. Suara serak dan mendesis memenuhi ruangan, seperti makhluk yang baru saja merasakan udara untuk pertama kalinya. Ayunda melolong kesakitan, suaranya nyaris tak lagi manusiawi. Ambil dia dari tubuhku. Dia menangis, tubuhnya bergetar hebat. Namun, makhluk itu tidak sepenuhnya keluar, hanya tangannya yang muncul, mencengkeram sisi perut Ayunda dengan kekuatan yang tidak wajar. Dari mulut kecil di bawah tonjolan kulit Ayunda, suara itu terdengar lagi. Kalian tidak akan menghentikan aku. Semua orang di ruangan itu terpaku, termasuk Nyonya Wirasena dan Aditya. Bahkan dukun tua itu mundur beberapa langkah, ketakutan menyelimuti wajahnya. Makhluk itu menoleh ke arah mereka, tidak sepenuhnya keluar dari tubuh Ayunda, tapi kehadirannya begitu nyata, begitu mengancam. Di tengah rasa sakit yang hampir mematikan, Ayunda tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Di antara jeritannya, ada kilatan keberanian yang muncul. Dia tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, makhluk ini akan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Dengan sisa tenaga terakhir, Ayunda menatap Nyonya Wirasena dengan mata merah yang penuh dendam. Ini bukan untuk keluargamu, desisnya dengan suara lemah namun penuh kekuatan. Ini adalah akhir dari semua ini. Ayunda terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya penuh dengan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Dia masih terbaring di lantai ruang bawah tanah. Perutnya kini membengkak dengan cara yang tidak manusiawi. Kulitnya membentang begitu tegang hingga tampak hampir transparan, memperlihatkan bayangan urat-urat gelap yang menjalar seperti akar pohon tua. Setiap detik adalah siksaan. Setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-parunya. Makhluk di dalam rahimnya bergerak liar, menciptakan tonjolan-tonjolan mengerikan yang seakan ingin merobek kulitnya dari dalam. Suara-suara itu kembali terdengar, bukan hanya satu, tapi banyak, seperti paduan suara makhluk-makhluk kecil yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia fahami. Keluarkan kami, biarkan kami bebas. Erangan Ayunda terdengar lirih, nyaris tanpa tenaga. Hentikan ini, aku tidak bisa lagi. Suaranya bergetar, air matanya bercucuran. Namun, tak seorang pun di ruangan itu yang menunjukkan belas kasihan. Aditya hanya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan dengan wajah dingin tanpa emosi. Sementara itu, Nyonya Wirasena memerintah dukun tua untuk melanjutkan ritual. Tubuhnya kuat, kata Nyonya Wirasena dengan nada dingin. Dia bisa bertahan. Kita hanya perlu waktu. Makhluk itu akan menjadi bagian dari keluarga ini. Rasa sakit Ayunda semakin menjadi. Dia merasakan seperti ada ribuan jarum yang menusuk dagingnya dari dalam, membuat setiap saraf dalam tubuhnya menjerit. Tangannya mencakar-cakar lantai. Kuku-kukunya patah dan berdarah. Aku tidak sanggup, jeritnya. Suaranya pecah penuh keputusasaan. Tapi dukun tua itu tidak berhenti merapal mantra. Suaranya makin keras dan cepat. Tiba-tiba, tubuh Ayunda melengkung dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya, menodai lantai di bawahnya. Perutnya bergerak liar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dengan paksa. Di dalam dirinya, makhluk itu semakin kuat, semakin brutal. Kami lapar. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih keras, menggema di dalam ruangan. Kami ingin lebih. Aditya akhirnya melangkah mendekat, mencoba memegang perut Ayunda yang terus bergerak liar. Ayunda, tahan. Ini untuk keluarga kita. Kau tahu ini penting. Namun, sebelum dia bisa menyentuhnya, sesuatu dari dalam tubuh Ayunda menghantam tangannya dengan keras, membuatnya terjengkang ke belakang. Makhluk itu kini benar-benar menunjukkan kekuatannya, menolak untuk tunduk pada siapapun. Ini bukan untuk kalian, jerit Ayunda dengan suara yang tiba-tiba berubah, terdengar lebih dalam, lebih serak. Matanya memancarkan cahaya aneh, dan untuk sesaat, dia merasakan koneksi langsung dengan makhluk di dalam tubuhnya. Dia melihat gambaran-gambaran mengerikan bayi-bayi sebelumnya yang lahir dari rahimnya, tetapi tidak memiliki jiwa. Mereka bukan manusia, melainkan cangkang kosong yang hanya dipakai untuk tujuan keluarga Wirasena.
Anak-anak itu tidak pernah benar-benar hidup, hanya alat untuk kekuasaan. Kesadaran itu menghantam Ayunda seperti palu godam. Dia merasakan sakit yang lebih dalam, bukan hanya fisik, tetapi emosional. Seluruh tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang membara. Ketika ritual itu mencapai puncaknya, Ayunda menjerit lebih keras dari sebelumnya. Suara itu begitu nyaring hingga membuat semua orang di ruangan itu berhenti sejenak, tertegun. Dari perutnya, sesuatu muncul, tangan kecil, berlumuran darah, mencakar keluar dengan gerakan liar. Tapi ini bukan tangan bayi manusia, jari-jarinya panjang, dengan kuku tajam seperti cakar binatang. Tubuh Ayunda mulai kejang-kejang, darah terus mengalir, memenuhi lantai. Tapi dia masih hidup. Meskipun tubuhnya hampir tak berbentuk lagi, dia merasa seperti tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri, seperti dia hanya menjadi wadah. Sebuah kantong yang akan segera dihancurkan setelah tidak diperlukan lagi. Aditya, jerit Ayunda dengan kekuatan terakhirnya. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Lihat apa yang kau lakukan pada anak-anak kita. Namun, Aditya tetap membeku di tempatnya. Tidak bergerak. Matanya penuh ketakutan-ketakutan yang baru dia rasakan untuk pertama kalinya. Dia tahu ini sudah di luar kendali. Ruang bawah tanah itu kini menjadi lautan darah. Perut Ayunda tidak lagi berbentuk manusiawi. Kulitnya robek di beberapa bagian, memperlihatkan makhluk yang masih setengah keluar. Mencengkeram tepi luka dengan cakar-cakar kecilnya. Rasa sakit yang dirasakan Ayunda tak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya bisa terisak dalam diam. Tubuhnya berkedut tanpa kendali. Kami di sini. Suara dari dalam tubuhnya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kami tidak akan berhenti. Makhluk itu tiba-tiba menarik dirinya sedikit lebih jauh keluar. Dan dari luka menganga di perut Ayunda, terlihat sekilas wajahnya. Wajah itu menyerupai bayi, tapi matanya kosong dan hitam legam. Mulutnya dipenuhi gigi-gigi kecil yang tajam seperti jarum. Makhluk itu menoleh ke arah Aditya dan Nyonya Wirasena, menyeringai dengan senyum yang tidak semestinya ada pada seorang bayi. Ayunda membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi hanya udara yang keluar. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan, tetapi pikirannya masih terjaga, berperang dengan rasa takut dan keinginan untuk melindungi sesuatu yang tidak bisa dia fahami. Apa yang kalian lakukan pada anak-anakku? Gumam Ayunda dengan suara pelan namun penuh kemarahan. Matanya berkilat meskipun tubuhnya hampir tak berdaya. Dukun tua yang sebelumnya memimpin ritual mulai gemetar hebat. Dia menjatuhkan mangkuk ramuannya dan mundur perlahan. Ini bukan anak, ini bukan manusia. Suaranya terdengar putus asa, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia sempat mencapai pintu, makhluk itu mengeluarkan nerangan rendah yang menggema di ruangan. Dalam sekejap, tubuh dukun itu terhempas ke dinding dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tulang-tulangnya patah dengan suara keras yang mengerikan. Darah menyembur dari mulutnya sebelum dia jatuh ke lantai. Tak lagi bergerak. Semua orang yang tersisa di ruangan itu hanya bisa terpaku, membeku dalam ketakutan. Nyonya Wirasena, yang biasanya tegar dan dingin, akhirnya kehilangan kendali. Dia mundur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar hebat. Aditya, hentikan ini sekarang. Kau harus. Tapi Aditya tidak bergerak. Dia hanya menatap Ayunda dengan tatapan kosong, seolah baru menyadari apa yang telah dia lakukan. Suara makhluk itu menggema lagi. Kini terdengar lebih jelas, lebih jahat. Ayah, ibu, apakah ini yang kalian inginkan? Ayunda, yang sebelumnya hanya bisa menangis, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasakan panas yang membakar di dalam dadanya. Tetapi itu bukan rasa sakit, itu kemarahan. Dia melihat ke arah Aditya, lalu ke arah Nyonya Wirasena. Semua penderitaan, semua rasa sakit yang dia alami selama bertahun-tahun, kini mendidih menjadi satu keinginan tunggal, membalas dendam dengan kekuatan yang tidak dia sadari masih ada. Ayunda meraih perutnya yang robek dan memeluk makhluk itu dengan kedua tangannya. Kau ingin keluar, katanya dengan suara parau. Matanya menyala dengan tekad. Aku akan membantumu keluar, tapi aku tidak akan pergi sendirian. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Tubuh Ayunda mulai bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar jeritan yang terdengar seperti campuran suara manusia dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu mencakar lebih keras, memecahkan tulang rusuknya dengan suara yang memekakan telinga. Namun, Ayunda tidak lagi merasa takut. Dia menatap Aditya dengan mata penuh dendam. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kau akan membayar segalanya, gumamnya. Hampir seperti bisikan, makhluk itu akhirnya keluar sepenuhnya,
Tubuhnya kecil namun terlihat seperti gabungan manusia dan monster. Darah mengalir deras dari tubuh Ayunda. Tetapi dia masih hidup entah bagaimana. Makhluk itu berdiri di atas tubuh ibunya, memandang Nyonya Wirasena dengan senyum menyeramkan. "Sekarang giliran kalian," katanya dengan suara yang bukan milik bayi, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap. Dalam sekejap, makhluk itu melompat ke arah Nyonya Wirasena. Jeritan wanita tua itu memenuhi ruangan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aditya hanya bisa menyaksikan dalam horor saat makhluk itu merobek-robek ibunya. Sementara Ayunda tertawa lemah, darah mengalir dari mulutnya. Aditya berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya, makhluk kecil itu berdiri di atas genangan darah. Wajahnya yang menyerupai bayi, tapi dipenuhi kegelapan murni menatap langsung ke arahnya. Makhluk itu perlahan-lahan menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak seharusnya ada dalam mulut seorang manusia. Di sudut ruangan, tubuh Ayunda yang terkapar tampak hampir tak bernyawa. Darah mengalir deras dari luka di perutnya, tetapi matanya yang penuh dendam tetap terbuka, menatap Aditya tanpa ampun. "Aditya," bisik Ayunda dengan suara yang lemah namun tajam. "Ini yang kau inginkan, bukan, anak? Untuk keluargamu, pewaris kekuasaan. Lihatlah hasilnya." Aditya ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi mulutnya terkunci oleh rasa takut yang mencengkeram jiwanya. Dia hanya bisa memandang makhluk itu, yang kini berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai batu. "Papa," kata makhluk itu. Suaranya terdengar seperti campuran suara anak kecil dan erangan makhluk dari neraka. "Apa kau bangga padaku?" Aditya mencoba mundur, tetapi punggungnya terbentur dinding dingin. Aku tidak tahu. Apa ini?" katanya terbata-bata. Makhluk itu menyeringai lebih lebar. Matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya sama. "Tentu kau tahu. Papa, kau yang memintaku datang. Kau yang memaksa ibu menanggung semua ini. Sekarang aku di sini karena kau." Sebelum Aditya sempat menjawab, makhluk itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Cakarnya mencengkeram bahu Aditya, dan giginya yang tajam mengarah langsung ke leher pria itu. Jeritan Aditya menggema di seluruh ruang bawah tanah, membuat darah Ayunda berdesir dengan kepuasan yang aneh. Makhluk itu tidak langsung membunuh Aditya. Ia menikmati setiap detik penderitaan pria itu. Mencakar kulitnya perlahan, menguliti dagingnya dengan cara yang sadis. Jeritan Aditya berubah menjadi rengekan, lalu menjadi isakan lemah. Di tengah kekacauan itu, Ayunda tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tubuhnya yang hancur mulai merasakan kehangatan, bukan dari darah yang terus mengalir, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dia menyadari bahwa dia masih memiliki kendali-kendali atas makhluk itu. Bagaimanapun juga, makhluk itu berasal dari tubuhnya, dan sebagian dari dirinya masih hidup di dalamnya. Dengan sisa tenaganya, Ayunda menatap makhluk itu, yang kini mengoyak tubuh Aditya. "Berhenti," katanya. Suaranya lemah namun penuh kekuatan. Makhluk itu menoleh. Darah menetes dari mulut kecilnya. "Ibu, kau ingin aku berhenti?" Ayunda mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Kau bukan monster. Kau adalah anakku. Jangan biarkan mereka menjadikanmu alat seperti aku." Makhluk itu terdiam. Cengkeramannya di tubuh Aditya melonggar. "Tapi mereka menyakitimu. Ibu, mereka pantas mati, dan aku sudah cukup menderita." Ayunda membalas dengan suara lemah. "Jika kau mencintai ibumu, kau akan membebaskanku dan membebaskan dirimu sendiri." Makhluk itu menatap Ayunda, lalu menoleh kembali ke Aditya yang kini nyaris tidak bergerak. Dengan erangan terakhir, ia melepaskan Aditya dan berjalan kembali ke tubuh ibunya. "Baiklah, ibu, aku akan pergi." Makhluk itu perlahan-lahan masuk kembali ke tubuh Ayunda, membakar dirinya sendiri dalam cahaya merah yang menyilaukan. Suara jeritannya menggema, seperti ribuan jiwa yang dilepaskan dari kurungan. Tubuh Ayunda bergetar hebat, lalu berhenti. Perutnya yang sebelumnya robek mulai menutup perlahan, meninggalkan bekas luka yang dalam. Namun, Ayunda tahu, dia tidak lagi hamil. Tidak ada lagi makhluk di dalam dirinya. Dia akhirnya bebas. Aditya, yang kini terkapar dengan napas tersengal-sengal, memandang Ayunda dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" Ayunda berusaha duduk, meskipun tubuhnya penuh luka. Dia menatap Aditya dengan tatapan dingin, tanpa emosi. "Aku telah menghentikan siklus ini, dan kau akan hidup dengan dosa-dosamu sendirian." Dia bangkit perlahan, meskipun setiap langkah terasa seperti siksaan. Dengan tubuh yang lemah, dia meninggalkan ruang bawah tanah itu, meninggalkan Aditya bersama darah, mayat ibunya,
dan ingatan mengerikan yang tidak akan pernah hilang. Di luar, Ayunda merasakan udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa bebas. Meski tubuhnya hancur, jiwanya masih utuh. Dan dia bersumpah, tidak akan ada lagi yang bisa menyakitinya. Tidak ada lagi yang bisa memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Namun, di kejauhan, suara tangisan bayi terdengar samar, seolah mengingatkannya bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir.